Halo Sobat MyTech Audio semua, welcome back. Sekitar 1 bulan lalu, salah satu brand IEM dari China, namanya NF Audio, kalau kalian pernah denger ya, mengirimkan beberapa produk mereka untuk saya cobain dan untuk saya tuangkan ke dalam video review teman-teman. Total nih, mereka mengirimkan 4 produk IEM. 2 diantaranya terdisplay di sini ya teman-teman, di kiri kanan saya. 2-nya lagi saya bawa ini, besar banget ya. Lalu juga ada satu aksesoris faceplate seperti ini untuk salah satu IEM mereka. Dan juga ada 2 unit instrumen tradisional dari China yang saya juga baru tahu, to be honest. Namanya Kazoo. Seperti ini bentuknya teman-teman. Ini boxnya, ini instrumennya ya teman-teman. Cara memainkannya kalau kalian tanya, dengan bersenandung, humming ke lubangnya ini teman-teman. Karena NF Audio ini ternyata selain membuat IEM, mereka juga membuat instrumen Kazoo ini yang dijual di harga sekitar Rp300.000 di Tokopedia, di official store-nya NF Audio teman-teman. Hanya ada di Tokopedia. Sekilas memang bentuknya seperti pods atau vape. Tapi karena saya nggak punya expertise di bidang Kazoo atau instrumen-instrumen seperti ini, saya nggak akan mereview benda ini secara detail. Nah, kita langsung aja fokus ke review dari IEM yang sudah mereka kirimkan. Di antara 4 produk IEM yang sudah dikirimkan oleh NF Audio, saya akan bahas 2 diantaranya di video kali ini. Di mana kedua IEM ini sama-sama punya built-in DSP dan juga ujung terminasi dari kabelnya berupa USB-C, yakni NF Audio RA05 dan RG15. Sedangkan 2 in-ear monitor lainnya, NM2 Plus dan NE4 Evolution, merupakan IEM pasif dengan terminasi 3,5 mm pada umumnya, yang secara peruntukannya juga berbeda. Lebih untuk profesional dan monitoring yang harganya jauh lebih mahal. Di video kali ini saya akan bahas terlebih dahulu IEM RA05 dan juga RG15 dari NF Audio. Baru di video berikutnya saya akan bahas NM2 Plus dan NE4 Evolution. Takutnya kalau jadi satu video bakal kepanjangan ya. Oke, pertama kita bahas dulu IEM paling murah mereka saat ini, NF Audio RA05, yang bisa kalian temukan di official store-nya NF Audio di Tokopedia seharga ya sekitar 500 ribuan gitu. Saya agak lupa teman-teman. Dari box paket pembeliannya aja, RA05 memang yang terlihat paling simple. Di sini disediakan 3 opsi warna teman-teman, mulai dari silver, biru, dan merah muda, seperti unit saya ini. Jujur saya agak salfok sama case bawaan dari RA05 ini. Ini lapisan terbuat dari kulit sintetis gitu ya. Dan ini soft touch yang nyaman banget buat dipegang-pegang teman-teman. Ya terkesan elegan gitulah. Tapi yang saya rasa nggak kalah elegan juga adalah housing dari IEM-nya sendiri. Housing dari RA05 ini transparan gitu, dan memang meskipun masih dari plastik, tapi desain transparan seperti di IEM1 ini saya yakin bukan sesuatu yang asing dan banyak banget peminatnya di komunitas audio. Ada logo NF Audio juga di sini, kecil. Overall IEM-nya kecil tapi simple dan masih cakep kok. Sehingga secara fittingnya saya yakin IEM ini bakal cocok sama orang-orang yang telinganya juga kecil, lubang telinganya kecil. Ini bakal cocok. Dan seandainya tidak ada kendala fitting sama sekali dengan IEM1 ini, mungkin IEM ini sudah saya rotasi bergantian dengan Moondrop Quartz DSP sebagai IEM mungil dengan built-in DSP yang biasa saya bawa kemana-mana. Tapi problemnya, telinga kiri saya entah kenapa ada sedikit kendala fitting dengan IEM1 ini. Kayak berasa kurang ngegrip gitu di telinga saya. Saya udah cobain semua ear tip silikon mulai dari ukuran XS, S, M, dan L. Tapi nggak ada satupun yang bisa 100% bikin ngegripnya enak gitu di telinga. Lagi, bentuk dan ukuran telinga tiap orang beda-beda teman-teman. Kejadian yang ada di saya ini belum tentu terjadi di kalian. Kabelnya di sini lumayan tipis. Secara quality ini standar aja. Tapi seenggaknya, di kabelnya sudah disediakan media control untuk atur volume dan play pause media. Untuk fungsinya saya tampilin di layar ya teman-teman. Dan di sini juga lah tempat mikrofon disematkan untuk bisa dipakai telepon. Nanti untuk call sampelnya akan saya taruh di akhir video. Kita lanjut dulu ya bahas IEM1 ini. Untungnya di sini ketika saya pakai pun, ketika saya gesek-gesekkan kabelnya,
Saya nggak merasakan kabelnya ini microphonic, aman, silent, hampir nggak kedengaran sama sekali gesekan-gesekan yang saya timbulin tadi, which is very nice. Dan karena AIM ini sudah menggunakan sistem DSP, kalau kalian colokin RA05 ini ke HP, laptop, iPad, ataupun music player yang ada port USB-C-nya, RA05 ini bakal ngebawa karakter sound yang konsisten, apapun source-nya. Karena sinyal digitalnya baru di-convert ke sinyal analog di DSP dari AIM1 ini. Dan tren menggunakan built-in DSP di AIM memang sudah menjadi tren yang cukup beken ya selama 1-2 tahun terakhir ini. Salah satu penggebrak utamanya yang cukup terkenal adalah ketika Moondrop Quartz DSP ini dirilis mungkin baru tahun lalu ya ini. Tapi ini salah satu penggebrak utamanya teman-teman. Nah sekarang gimana dengan RA05 ini dari NF Audio? Disclaimer, kalau RA05 ini dibekali single dynamic driver berukuran 6 mm dan saya pakai hanya menggunakan eartip bawaan dengan pengetesan yang saya lakukan di Apple Music baik di iPad saya maupun di HP Google Pixel saya. Dan juga tentunya dengan keadaan di mana seperti deskripsi fitting yang sudah saya bicarakan tadi di awal, saya harus beberapa kali masukin atau tekan AIM sebelah kiri saya ini ke dalam telinga saya. Lagi karena kendala fit di telinga kiri saya ini teman-teman. Oh ya, untuk volumenya sendiri saya rasa AIM ini bukan AIM yang susah untuk di drive ya. Dengan iPad maupun Google Pixel saya biasa pakai AIM ini di volume sekitar 50% dan itu udah cukup kencang. Lumayan easy to drive lah. Sedangkan persepsi audio yang saya dapatkan dari RA05 ini cenderung neutral ke bright. Tergantung seberapa bagus fitting yang kita bisa dapatkan. Semakin grill drivernya masuk ke dalam lubang telinga saya bisa mendapatkan persepsi audio yang lebih cenderung neutral, lebih balance, dengan bass yang cukup padat tapi masih bervolume. Lalu dengan karakter mid-range yang agak kering di sini vokalnya, dan treble yang detail dan cukup smooth. Tapi kalau fittingnya seperti saya, dimana secara natural nih, tanpa saya bantu masukin AIM-nya ke dalam lubang telinga saya, tanpa saya dorong gini, persepsi audio yang saya dapatkan di sini jauh lebih bright. Ya, ini sesuatu yang cukup logis ya teman-teman. Semakin masuk ke dalam, biasanya persepsi bassnya makin dapet. Tapi semakin jauh dari gendang telinga, audionya pasti jadi semakin bright. Gebokan bassnya cenderung kering dan nggak begitu berbobot, bahkan agak kopong gitu feel bassnya. Midrange-nya di sini jadi lebih maju, tapi juga lebih kering, lebih intens, cukup oke macro detailnya, tapi ya kering gitu secara teksturnya. Treble-nya juga sizzling, lumayan agresif, dan bahkan mulai diambang sibilan. Meskipun kesan sound staging-nya di sini masih cukup open, masih lega. Di antara AIM yang pernah saya cobain atau review, tuningan audionya NF RA05 ini cukup ngingetin saya sama tuningan audionya Final Audio E1000 yang saya pernah punya. Karakter AIM itu juga neutral to bright, bassnya punchy tapi kering gitu ya gebokannya, dan bukan buat bass head. Mirip-mirip lah impresi audio yang saya dapatkan dari RA05 ini dengan Final Audio E1000 dulu. Berpindah ke range harga yang lebih tinggi sekarang, tapi masih sama-sama menggunakan terminasi USB-C di kabelnya dengan built-in DSP dan juga punya mikrofon. Ini adalah seri AIM Gaming dari NF Audio, yakni RG15 yang di-launching dalam edisi spesial berkolaborasi dengan video game Assassin's Creed. Presentasi boxnya jelas lebih colorful dan lebih punya tema gitu ya. By the way, apakah ada dari kalian yang penggemar Assassin's Creed? Bisa komen di bawah ya guys. Dan kalau kalian cek di market luar, RG15 ini dibanderol di harga $70. Jadi kalau dirupiahin sekitar 1 juta lebih teman-teman. Dan oh my god, cakep ya. Berasa kayak buka harta karun gitu. Warna emas housing AIM-nya di sini bisa ngeblend dengan cakep. Dan ini beneran logam ya guys. Di satu sisi, ini bakal berasa mahal kesannya, elegan, punya heft gitu. Tapi di sisi lainnya, ketika dipakai tentu bakal berasa lebih berat daripada kebanyakan AIM lain pada umumnya teman-teman. Tapi untuk case rajutan fabriknya, sayangnya agak terlalu simple sih. Memang ada logo
logo Assassin's Creed, tapi ya udah gitu aja. Mungkin ya di sini biar sesuai aja sama setting atau latar dari video gamenya. Latar dari Assassin's Creed itu kan kalau nggak salah zaman-zaman kerajaan kuno gitu ya. Jadi di sini ketika kalian masukkan IEM berwarna emas ini ke dalam case-nya, ini berasa seperti kalian kayak habis mencuri emas dari kastil atau istana mana gitu. Karena dulu kan belum ada plastik ya, jadi masih menggunakan kantong seperti ini kalau membawa barang-barang teman-teman. Nah, oke, sisa kelengkapan lainnya yang ada di box, ada kertas panduan dan juga tentunya ear tip silikon dengan 4 opsi ukuran. Desain IEM-nya ini cakep teman-teman, pakai banget, nget. Lihat aja deh. Emang berasa sih naik kelas dibandingin sama RA05. Di sini kabelnya sudah detachable dengan konektor 2 pin. Very nice. Kalau kita bicara soal ukurannya di sini jelas IEM ini lebih besar, lebih tebal ya daripada RA05 tadi. Ini secara ukuran saya rasa udah termasuk medium size lah. Medium size IEM, ukuran sedang. Tapi entah kenapa ya, lagi-lagi nih, problem saya dengan IEM ini ada di fittingnya. Kayak kurang nyaman gitu, nggak bisa nyaman 100%. Ketika saya pakai, udah saya gonta-ganti ear tipnya dengan berbagai ukuran ear tip bawaannya ya. Mulai dari XS sampai ukuran L. Secara fitnya tuh seringkali saya nggak bisa 100% grip gitu. Dan sejauh ini ear tip silikon ukuran S-nya yang paling cocok dengan telinga saya. Itu pun masih seringkali ada rasa insecure gitu. Kalau IEM-nya sewaktu-waktu bakal mudah terlepas keluar dari telinga saya. Dan untuk kalian yang telinganya kecil, saya kasih warning dulu kalau IEM ini bakal berasa besar. Mesti kalian pastikan fitnya nyaman dan gripnya enak di telinga kalian. Untuk kekedapan dari IEM-nya sendiri, kalau bisa mendapatkan fit yang pas dan ngegrip, ini cukup kedap, hanya agak kalah kedap aja dari adiknya, si RA05. Untuk drivability-nya, ketika saya colokin IEM ini ke port USB-C di iPad saya ataupun HP saya juga biasa pakai IEM ini di volume 40-50%. Jadi cukup mudah untuk di drive. Sebagai perbandingan nih, Moondrop Quartz DSP saya butuh volume yang lebih kencang ketika saya pakai. Bisa sampai sekitar 60% atau 70%. Jadi RA05 ataupun RG15 ini lebih mudah di drive daripada si Moondrop Quartz DSP saya. Lalu secara konfigurasi drivernya di sini. Kalau RA05 tadi menggunakan konfigurasi 1 unit dynamic driver berukuran 6 mm, RG15 dibekalin 1 unit dynamic driver juga dengan teknologi dual cavity. Teknologi yang sama yang digunakan di kebanyakan IEM lain, salah satunya SIMGOT EW200 yang pernah saya review dulu. Teknologi dual cavity ini diklaim bisa mengontrol tekanan udara dengan lebih smooth, biar telinga kita tetap nyaman ketika mendengarkan dalam waktu yang lama. Dan juga teknologi dual cavity ini diklaim bisa memberikan persepsi soundstage yang lebih open, lebih megah dibandingkan yang single cavity, teman-teman. Oke, setelah saya cobain sendiri dan selama menggunakan fit yang nyaman dengan grill driver, selalu saya usahakan cukup masuk ke telinga. RG15 ini menurut saya punya karakter audio cenderung ke ada rasa V-shape-nya gitu, balance ke V-shape lah ini kalau saya nyebutnya. Secara porsi bassnya lebih gede secara quantity daripada RA05. Dan gak cuma lebih gede teman-teman, tapi juga lebih empuk secara karakter bassnya di sini. Ya lebih berasa ada sub-bass-nya, meskipun karakter bass-nya overall bukan bass yang empuk banget, tapi at least ini jauh lebih empuk, jauh lebih fun bass-nya daripada bassnya RA05 tadi. Lalu untuk mid-range, seperti suara vokal, di RG15 ini vokalnya terdengar nggak tebal, tapi juga nggak tipis-tipis banget, dan relatif lebih mundur dibandingin sama mid-range-nya RA05 tadi. Sebagai perbandingan, mid-range-nya RA05 lebih berasa intens dan teksturnya berasa lebih kering. Tapi meskipun vokal IEM ini nggak sekering vokalnya RA05, RG15 ini masih bisa menampilkan micro detail dan tekstur di vokal dengan cukup baik. Lalu waktu saya bandingin nih dengan IEM ber-DSP lainnya, seperti Moondrop Quartz DSP, meskipun Quartz DSP punya vokal yang masih lebih natural secara tone-nya dan juga timbre-nya, RG15 punya tekstur vokal yang lebih kering, dengan micro detail di vokal yang berasa lebih keluar. Yang saya rasa secara kolorasinya di sini juga cukup dipengaruhi sama karakter treble-nya. Treble-nya cukup berasa sizzling, ada cukup boost gitu di area mid treble kalau saya dengerin, dan ini cukup andil ke persepsi
timbre kering yang saya dapatkan di mid range-nya. Nah, karena treble-nya di sini cukup di boost, cukup sizzling, terutama area mid treble-nya kalau saya amatin. Overall presentasi treble-nya di sini berasa cukup nyentak, on your face gitu. Lebih on your face dibandingkan treble-nya katakanlah Moondrop Quartz DSP. Disclaimer teman-teman, saya memang suka treble di Moondrop Quartz DSP yang cukup extend, detail, refine, tapi tetap berasa smooth. Tapi sama mungkin dengan deskripsi saya ketika saya mendeskripsikan treble-nya SimGod EW200. RG15 ini bisa kasih persepsi treble yang menurut saya berasa cukup raw gitu. Dalam artian, suara snare cymbal memang terdengar lebih keluar, lebih agresif bahkan, tapi juga di satu sisi lebih ada kesan realistisnya gitu. Dan juga tentunya lebih ada kesan wow factor atau fun-nya gitu lebih dapat. Terutama buat kalian yang suka treble teman-teman, yang treble head. Kalau saya bilang di antara RG15 dengan Moondrop Quartz DSP, mana yang punya presentasi treble lebih smooth, lebih refine, lebih lebih pretty gitu, lebih rapi? Saya akan jawab Moondrop Quartz DSP. Lebih easy to listen aja di sini treble-nya. Tapi kalau ditanya mana treble yang lebih fun, yang lebih sparkle, terutama buat para treble head, dan juga somehow presentasinya lebih raw gitu, agak lebih akurat, RG15 menurut saya. Untuk soundstage, RG15 bisa memberikan kesan soundstage yang cukup imersif, sesuai dengan peruntukannya untuk gaming di sini. Menurut saya di RG15 ini audio directionalnya ini cukup berasa, yang berarti kalau kalian di suatu lagu atau di dunia audio, positioning instrumen atau imagingnya ini masih cukup berasa dan juga tersebar, airy, sehingga mau dipakai buat ngamatin sound staging atau buat ngegame, RG15 ini bakal ngasih pengalaman yang cukup imersif menurut saya. Jadi overall, AIM1 ini memang AIM gaming yang saya rasa nggak cuman oke buat gaming, tapi juga oke buat dipakai mendengarkan audio atau rekaman live recording. Stagingnya cukup open, detail di vokal dan treble-nya juga cukup baik. Bahkan hentakan mid treble-nya sedikit ngingetin saya sama kesan fun atau karakter mid treble-nya AIM Campfire Audio Andromeda yang pernah saya punya. Meskipun tentu nggak se-well done treble-nya Campfire Andromeda ya, tapi kesan fun-nya ini somehow agak mirip. Sedangkan kelemahan dari RG15 menurut saya ada di timbre dari vokalnya, yang menurut saya masih belum senatural timbre vokal dari beberapa AIM seperti misalkan Moondrop Quartz DSP. Dan kalau ditanya mana di antara dua AIM NF Audio ini, RG15 atau RA05 ini teman-teman yang lebih saya suka, sejujurnya RG15 lebih saya suka. RA05 oke sih, tapi maybe agak boring buat selera saya. Fun-nya ini agak kurang. Tapi hey, lagi, selera tiap orang bisa beda-beda. Oke, saya rasa gitu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Link pembeliannya nanti akan selalu saya update teman-teman. Mengingat RG15 ini sepertinya sampai detik video ini dibuat di bulan Juli 2024 ini belum dijual secara resmi di pasaran Indonesia. Tapi untuk RA05 jangan khawatir, sudah ada kok, kalian bisa cek. Kalau gitu sekian teman-teman untuk review kali ini. Kita akan bertemu di video berikutnya di mana saya akan bahas kedua kakak dari AIM ini yang harganya lebih mahal. Sampai jumpa di video berikutnya. See you. Bye guys. Oke teman-teman, kembali di call test untuk earphone dan TWS. Dan kali ini earphone yang saya tes kemampuan call-nya adalah NF Audio RA05. Ini adalah earphone entry level dari NF Audio teman-teman. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Gimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di NF Audio RA05 ini? Sekarang kita coba berpindah ya ke abangnya, RG15. Yuk. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berpindah ke earphone AIM RG15 dari NF Audio. Kolaborasi dari NF Audio dan juga video games Assassin's Creed. Gimana menurut kalian call quality dari mikrofon yang ada di NF Audio RG15 ini? Kalau dibandingin terutama dengan adiknya tadi, RA05. Cek 1, 2, 3, cek 1, 2, 3. Sekarang kita kembali ke video review. Yuk.